walidayhi wali masyayikhihi amin. wa kabinti limumkinati kauniha bintahu bihtimali sinni wa in kanat ma'lumatun nasabi. Ini masih masalah tolak kinayah, tolak dengan sindiran. Apakah orang mengatakan bihar itu masuk tolak? Bihar ini nasnya adalah anti kadzohri ummi, engkau istriku, punggungmu kayak punggung ibu saya. Itu namanya bihar. Menyamakan punggung dia kayak punggung istri, kayak punggung ibu, itu haram dijima. Namanya bihar. Haram dia menjimanya sebelum dia bayar kafarat. Kafaratnya merdekain budak, atau kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nih. Atau membayar mud seukuran puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya kafarat bihar. Nanti ada di masalah bihar. Jadi bihar adalah punggung, nyamain punggung istri dengan punggung ibunya, itu bihar. Terjadi tolak, dalam arti nggak boleh dia jima, nggak boleh setubui kalau belum bayar kafarat. Atau dia samain punggungnya, punggung istri dengan punggung anaknya. Di sini kabinti, kalau tadi ka ummi, anti kadzohri binti, engkau kayak punggung anak perempuan saya. Nah ini pun harus dipertimbangkan. Nah kalau dibilang engkau kayak punggung anak perempuan saya, sedangkan anak perempuannya sudah umur 40, dia baru 50, nggak mungkin 10 tahun punya anak. Harus dipertimbangkan. Anti ka binti itu limumkinati kauniha bintahu, karena memungkinkan keadaan dia ini anak perempuannya, bihtimali sinni, dengan ihtimal umurnya, wa in kanat ma'lumatun nasab, sekalipun diketahui keturunannya. Jadi kalau dia ngomong sama orang yang umur 40, engkau kayak punggung anak perempuan saya yang umur 40, nggak mungkin umur 40 jadi anaknya. Dan dia sendiri baru umur 50. Nih, apa mungkin dia nikah 10 tahun kemudian punya anak? Nah kalau nggak memungkinkan ya nggak jadi itu sumpah. Tapi kalau mungkin jadi. Dia ngomong kepada orang, engkau kayak punggung istri anak perempuan saya, anaknya baru umur 30, dia umur 70, itu mungkin. Itu dipertimbangkan, mungkinkah dia jadi anaknya. Nah kalau nggak mungkin ya berarti nggak jatuh ucapannya dalam tolak kinayah. Kalau mungkin jatuh. Waka, seperti ucapan taktuka taktuki wa taraktuki wa qata'tu nikahaki.
Ucapan yang kedua, engkau saya merdekakan atau saya tinggalkan atau saya putuskan dalam pernikahan engkau. Nih, a'ta'tuki, saya lepaskan pernikahanmu. Nih, saya tinggalkan pernikahanmu. Saya putuskan pernikahanmu dengan saya. Ini ucapan ini kinayah. Pernikahanmu saya udah putus. Pernikahanmu saya udah tinggalkan. Pernikahanmu saya sudah lepaskan. Ini kalau ada suami ngomong seperti itu bukan sorry tapi kinayah. Kalau ada niat cerai jadi. Kalau nggak ada niat nggak jatuh. Itu namanya kinayah. Yang kedua, wa asyraktuki ma'a fulanatin wa qad tuliqat minhu aw min ghairihi. Asyraktuka, saya gabungkan engkau bersama si fulanah, padahal si fulanah telah dia cerai. Umpama si A atau si Asia, namanya Asia, engkau saya gabungkan dengan Asia. Asia ini tadinya istrinya udah cerai. Asia diceraiin lalu ngomong sama istri yang masih ada, engkau saya gabungkan dengan Asia. Jadi digabungkan jadi cerai kalau ada niat. Atau engkau saya gabungkan dengan si Asia, padahal Asia ini udah diceraiin. Nah, kalau dikatakan asyraktuki ala Asia, saya gabungkan engkau dengan Asia. Asia ini seorang wanita yang sudah dia ceraiin. Atau Asia ini seorang wanita yang udah cerai sama suaminya, bukan istri dia, istri orang. Kamu saya gabungkan dengan si Asia. Asia istri yang sudah cerai atau Asia istri orang yang sudah cerai. Kalau dia ngomong begitu kinayah. Engkau saya gabungkan dengan si Asia. Asia ini wanita yang udah ceraiin sama dia atau sama orang. Nah, ini juga jatuh kinayah. Kalau ada niat cerai jatuh. Ya. Yang keempat, wa katazwiji wa katazawwaji ay li'anni talaqtuki wa anta halalun li ghairi bi khilafi qawluhu lil wali zawwijha fa innaha sharihun. Nah, yang keempat dia ngomong kepada istrinya, tazawwaji, udah nikah lagi kamu, padahal masih istrinya. Tazawwaji, nikahlah lagi kamu kepada orang lain. Li'anni talaqtuki, karena saya udah ceraiin kamu. Nah, nikah lagi kamu sama orang lain, kalau saya udah ceraiin kamu. Ini juga termasuk sorry. Wa anta halalun li ghairi, engkau halal buat orang lain. Sekarang engkau halal buat orang lain. Jadi kalau halal buat orang lain berarti bukan istrinya. Ini kalau ada niat cerai jatuh. Kalau ada niat cerai jatuh. Engkau silahkan nikah lagi sama orang lain. Nih. Kedua, engkau sekarang halal buat orang lain. Ini termasuk sorry, termasuk kinayah. Kalau ada niat cerai jadi, nggak ada niat cerai nggak jadi. Iya. Bi khilafi qaulihi lil wali, beda omongan dia kepada walinya, pada bapaknya. Gimana? Zawidha fa innahu sharihun.
bapak nih kawinin anak ini kepada orang lain karena dia udah sorry saya ceraiin. Nah, ini bukan kinayah, udah jatuh cerai. Zawidha, kawinkan anak perempuanmu ini kepada orang lain karena dia udah sorry udah jelas saya ceraiin. Itu kalau ngomong gitu udah jatuh walaupun nggak niat. Tapi kalau yang tadi kawinin sama orang lain nggak ada bilang sorihun, masih kinayah. Atau kawinlah kamu sama orang lain, kamu halal buat orang, itu masih kinayah. Kalau ada niat cerai jatuh. Tapi kalau dia ngomong sama walinya, Pak kawinin anakmu ini sama orang lain karena dia udah sorry saya ceraiin, nah, ini berarti tanpa niat pun jatuh karena ada kata-kata fa innahu sorihun, karena dia jelas saya udah ceraiin. Nah, inilah contoh-contoh daripada orang yang menceraikan dengan kinayah, ya. Ya. Wala hajata li fiki, saya sudah nggak perlu bagi, wala hajata li, nggak ada hajat bagi saya pada engkau, saya udah nggak perlu sama engkau. Li anni talaqtuki, nah, dia ngomong karena saya udah ceraiin kamu. Hatinya saya udah nggak perlu sama kamu, hatinya ngomong karena engkau sudah saya ceraiin. Itu jatuh tolak karena ada niat, ya. Atau walasti zaujati illam yaqa fi jawabi dakwah, kalau nggak terjadi jawaban. Nah, jadi kalau dia ngomong sama istrinya mengatakan saya udah nggak perlu pada kamu karena saya udah ceraiin kamu, jatuh tanpa niat. Nah, kedua, saya udah nggak perlu sama kamu karena kamu sudah bukan istriku, kamu bukan istriku. Nih, tidak terjadi cerai walaupun fi jawabi dakwah. Jadi lam yaqa, tidak terjadi pada jawaban tuntutan itu illa fa iqrarun. Kalau ada, ya itu iqrar namanya. Jadi kalau engkau sudah bukan istri saya, ya saya bukan istrimu, itu namanya ikrar, bukan cerai. Istrinya ngakuin udah cerai. Nih, jadi kalau engkau bukan istri saya, kak istrinya bilang iya saya bukan istrimu, berarti istrinya ngakuin, jatuh tolak. Tapi kalau dia nggak jawab, kau bukan istri saya, istrinya diam saja. Dan suaminya nggak niat cerai, cuma ngomong doang, nggak ada niat, nggak jatuh, karena itu kinayah. Inilah yang dikatakan kinayah dalam ucapan cerai. Wa ka madhhabi wa ka idhab ka wa ka zahaba talaquki wa saqata talaquki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.